Perkenalkan, nama saya Andrea Saputra. Saya mahasiswa dari Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi Islam UIN Raden Fatah Palembang. Hari ini berkesempatan untuk mewawancarai salah satu seseorang yang menyukai di bidang olahraga atletik. Jadi seperti apa wawancaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi sekarang saya sudah bersama dengan seorang yang menyukai di bidang olahraga atletik. Nah, jadi teman saya ini merupakan salah satu bidang atletik, yaitu lari. Nah, seperti apa wawancaranya pada hari ini? Sepertinya kita perkenalan dulu ya dengan teman saya. Boleh, Kak? Oke, perkenalkan, nama saya Daudi Fransyah. Saya atlet di bidang atletik. Oke, kita langsung aja nih Kak ya, ke pertanyaan mengenai di bidang olahraga lari gitu kan. Nah, Kakak boleh tertarik pada lari ini nih mulai kapan nih Kak? Boleh dapet diceritain dulu Kak. Kalau buat tertarik jadi atletnya sih mulai dari SMA. Tapi kalau buat tertarik dengan atletik udah mulai dari sekitaran SMP sih. Kalau mulai aktif latihan itu SMA. Oh, jadi mulai senang itu kalau olahraga dari SMP ya? Kalau buat olahraga sih dari kecil memang udah senang. Senang sama olahraga ya? Tapi untuk apalagi kalau dari kecil tuh ikut sepak bola SSB. Oke. Basicnya di olahraga sepak bola awalnya. Namun pas sudah mulai masuk SMA itu mulai tertarik di lari gitu. Jadi pas SMA ditekuni gitu ya Kak ya. Nah, terus tuh Kak, biasanya dalam setiap pertandingan itu apa aja nih Kak yang Kakak persiapin sebelum bertanding, misalnya sebelum ada event lari gitu? Biasanya apa aja nih Kak yang Kakak siapin Kak? Yang pasti sih kalau buat event lari lebih ke latihannya nih. Karena kalau ada event lari, semakin dekat eventnya juga semakin intensitas latihannya itu lebih ditingkatkan. Dan juga pola makan tuh yang pasti diatur. Dan yang paling utama juga itu istirahat sih. Oh, jadi istirahat itu harus cukup juga gitu kan? Iya, benar. Kalau istirahatnya kurang, yang pasti staminanya juga akan kurang sih. Biasanya juga latihannya tuh ada nggak Kak? Kayak pertahapan atau langsung latihan gimana gitu setiap hari atau gimana gitu? Atau langsung berapa? Itu larinya berapa km tuh Kak biasanya? Kalau buat event sih biasanya tuh di larinya itu bertahap sih. Nggak langsung berapa puluh kilo tuh nggak. Yang pasti dia tuh ada tahapnya juga. Jadi kita harus pace untuk larinya tuh harus bertingkat, bertahap. Jadi nggak langsung banyak gitu. Oh, jadi itu juga pakai setiap hari, misalnya ada hari ini misalnya. Itu ada berapa lamanya nggak misalnya latihannya seharian tuh atau ada berapa jam gitu Kak? Kalau buat kami kemarin latihannya itu biasanya setiap hari. Itu sore mulai dari jam 2:30 sampai jam 6 di Atletik Jakabaring. Di Atletik Jakabaring itu. Nah, biasanya kan kalau kalian mau mulai tanding itu Kak, itu latihan itu rame-rame atau gimana? Ada pelatihnya gitu nggak? Ya, kalau buat event biasanya tuh nggak turun cuma satu atlet, itu biasanya rame. Jadi sekitar 5-10 atlet. Itu tergantung eventnya sih. Kalau eventnya masih di kota atau provinsi itu banyak. Tapi kalau udah nasional itu ada seleksinya lagi buat kami. Oh, jadi itu kalau misalnya per kota itu turun berapa orang gitu? Seperti Porkot kan kemarin atau Porprov. Kalau misalnya mau ke nasional itu diseleksi lagi gitu Kak? Iya, benar. Kalau nasional itu diseleksi lagi seperti ikut PON dan lain-lain tuh seleksinya lebih ketat. Biasanya kalau misalnya kan ini kan mau bertanding misalnya Kak. Nah, supaya tubuh Kakak tetap fit gitu, bugar misalnya, supaya nggak sakit, itu apa aja nih Kak yang Kakak lakuin gitu? Kalau buat untuk fit hampir sama kayak yang tadi ya. Istirahat yang cukup, pola makan diatur, sama latihannya itu berjenjang, nggak langsung banyak gitu. Biar otot kita juga kan, biar kita juga terbiasa. Oh gitu ya.
tadi kayak makan yang sehat gitu ya, cukup. Yang pasti makannya tuh protein buat tubuh kita tuh harus dipenuhi sama dikurangi minyak tuh. Oh gitu. Oke. Kalau misalnya selama bertanding atau juga sebelum bertanding nih Kak, ada nggak kendala-kendala yang terjadi, misalnya pelatih nggak datang misalnya, atau kayak gimana gitu Kak? Atau ada nggak kendala selama pertandingan gitu? Kalau kendala sih nggak terlalu sih, tapi kalau buat di kondisi pandemi sekarang ini, yang pasti apa tadi yang jadi masalah itu event itu nggak ada. Jadi event itu pindahnya jadi yang biasanya olahraganya itu langsung, sekarang eventnya jadi online. Event-event online itu biasanya menggunakan aplikasi-aplikasi gitu kan. Nah yang pasti kalau event langsung nggak ada, itu untuk dana kita sebagai atlet juga dari pemerintah itu nggak turun, jadi kita latihannya mandiri. Oh gitu. Kalau misalnya kayak online itu tadi, itu gimana Kak maksudnya? Jadi kalau online itu biasanya dari aplikasi, aplikasi seperti aplikasi lari Endomendo atau Nike atau Adidas itu. Nah jadi seperti kayak suatu organisasi buat event lari itu melalui situ. Jadi kita lari membawa bawa HP gitu, bawa biar kita larinya itu diukur dia jadi dari langkah kita itu. Itu sambil dilihat, enggak ngelihat video itu, enggak cuma kayak penghitungan waktunya aja gitu. Kalau itu kita kan ada lokasi nih. Jadi dari aplikasi itu ngitung lokasi kita start, kita mulai di aplikasi sampai kita finish tuh. Jadi location kita tuh terdeteksi di aplikasi, jadi dihitung per km jarak kita. Bisa dari Merdek, misalnya dari KI ke PI misalnya kan cuma 2 kilo. Jadi di aplikasi nanti juga tertera gitu waktu kita berlari, jarak kita dan lain-lainnya tuh. Oh berarti canggih ya Kak ya. Itu bisa kayak lewat aplikasi gitu. Jadi larinya tuh dari sana gitu. Lombanya jadi, juga dari sana jadi, gitu. Jadi kita lari itu bawa HP buat kita tahu berapa jarak kita itu. Jadi kita berlari itu bawa tas HP yang di pinggang atau juga yang di lengan. Oh, oke. Kalau misalnya kayak begitu tuh ada kendalanya misalnya, apa itu jaringan internet atau nggak harus pakai internet atau gimana itu? Nggak terlalu sih, tapi kalau lari yang seperti itu nggak dapat antusias dalam lari. Oh iya, oke. Motivasinya gitu kan nggak? Motivasi untuk larinya gitu. Nah, maksudnya tuh kayak antusiasnya itu tuh berarti kayak pengaruh dari orang banyak juga gitu kan. Nah itu gimana nih Kak? Biasanya kalau misalnya lari sama-sama gitu, rame-rame gitu kan, tiba-tiba larinya sendiri gitu. Nah bagaimana sih Kak perasaannya? Jadi kalau sekarang sih latihan jadi lebih, malah nggak ada tuh latihan, jarang-jarang. Dan juga kalau kita latihan lari biasa kumpul sama teman, sekarang kan harus jaga jarak minimal antar pelari itu 1 meter. Dan juga lari ini harus pakai masker nih. Gitu sih yang nggak enak ini. Oh gitu. Kalau misalnya bertanding itu Kak ya, apa sih yang membuat Kakak misalnya lebih semangat gitu, lebih terpacu gitu, kayak untuk aku harus menang gitu? Apa sih Kak yang membuat Kakak sangat, menurut Kakak yang faktor sangat berpengaruh supaya bisa semangat gitu? Yang pasti sih faktor hadiah ya. Oke. Faktor hadiah nggak dipungkiri gitu kan Kak. Jadi kalau tahu hadiahnya tuh kan jadi semangat gitu. Itu dia hadiah gitu tuh diumumin sebelum kita ikut juga, udah dikasih tahu gitu berapa udah jadi sebelum kita ikut event tuh udah ada di pemberitahuannya buat hadiah bagi pemenang tuh berapa, dan door prize itu apa aja tuh dikasih tahu biasanya. Oh biasanya kalau misalnya itu 1-3 atau ada harap-harapan juga kayak gitu, nggak ada? Biasanya sih 1-3, kadang 1-5. Oh jadi itu yang bikin semangat juga gitu kayak ya, termotivasi gitu ya, supaya lebih semangat kan kalau misalnya kita lebih bisa menang gitu kan. Tapi kalau untuk event-event dari pemerintah sih malah lebih sedikit sih hadiahnya tuh. Oh gitu. Jadi itu yang lebih banyak hadiahnya tuh swasta. Oh. Event-event dari swasta seperti kayak
Jogja Marathon atau Jakarta Marathon, itu kan eventnya lebih ke swasta, nggak pemerintah yang ngasih hadiah, cuma ngasih perizinan untuk event aja. Nah kak, misalnya kan kakak lagi bertanding gitu kan, ada nggak perasaan kayak aduh gimana ya kalau misalnya takut kalah gitu kak? Misalnya ada nggak kepikiran kayak gitu kak, sampai kepikiran banget gitu kak, kalau misalnya takutnya nanti nggak menang gitu, ngecewain orang lain, ngecewain pelatih atau gimana, itu ada nggak perasaannya? Kalau kita atlet sih harusnya sih optimis sih. Optimis ya kalau misalnya sebagai atlet gitu ya. Iya, biar kalau kita udah pesimis sebelum lomba juga kan kita jadi nggak semangat, yang pasti nggak ada motivasi buat menang. Oke, siap. Jadi hal yang pertama itu optimis gitu ya. Percaya dengan diri kita sendiri kan. Percaya dengan kemampuan kita gitu. Oke, kalau misalnya ada pelatihnya kak? Ada, pelatihnya ada. Pelatihnya itu kalau misalnya ketemu gitu, itu hal apa aja sih kak yang biasanya dilatih oleh si pelatihnya itu, orangnya seperti apa gitu? Yang pasti kalau keras gak sih kak, maksudnya tuh kayak mau ngelatih atlet kan harus keras. Dan juga nggak boleh pilih kasih antar satu sama lain atlet sih. Harus menyamaratakan atlet. Karena setiap manusia kan punya kemampuannya masing-masing. Dan semua atlet juga kan bisa berjuara. Oke. Jadi kalau misalnya pelatihnya itu nggak boleh aplikasi gitu kan, kayak ada nggak kak tekanan dari pelatihnya, misalnya kayak buat kalian jadi down atau tambah lebih semangat lagi? Yang pasti tekanan dari pelatih itu buat kita jadi lebih semangat sih. Buat jadi pelecut kita biar lebih semangat, lebih berapi-api kalau lagi lomba. Oke, siap. Jadi kalau misalnya sebagai atlet itu harusnya jangan baper ya kak ya. Iya. Kalau misalnya atletnya kalau misalnya pelatihnya lagi semangat banget gitu, nggak boleh baper gitu kan. Karena kan marahnya pelatih itu biar kita jadi lebih baik, kan biar kita jadi lebih down. Itu sih menurut saya sih. Nah kalau misalnya menurut kakak nih, pengaruh pelatih itu banyak banget gak sih? Maksudnya kalau misalnya dia nggak datang, kalian tetap nungguin dia sampai datang atau langsung aja latihan? Pernah nggak dia nggak datang misalnya? Kalau kami sih biasanya itu dikabarin di via grup. Tapi kami sebagai kemarin kalau atletik itu biasanya datang lebih awal. Jadi kami atlet itu stretching dulu masing-masing, nggak harus nunggu pelatih. Jadi pas pelatih datang langsung ke menu utamanya. Langsung ke menu utama gitu? Iya, langsung ke menu utama. Itu rentang umurnya itu ada batasnya nggak sih kalau misalnya kita mau ikut event gitu? Kalau buat event sih nggak ada sih. Kalau misalnya kecuali event-event kayak workout atau porprov itu biasanya sih ada sih rentangnya. Lebih diutamakan yang untuk atlet-atlet muda yang junior sih. Tapi kalau buat olahraga swasta dan lain-lain yang ngadain nggak ada sih. Umum pun kadang ada yang ikut. Harus dari misal atletik dari Sumsel, dari Jateng, nggak juga sih. Umum pun bisa gitu asalkan dia mau dan mampu sih. Gitu. Kalau misalnya mau ikut bertanding gitu dalam event, pernah nggak sih kak males berlatih atau enggak? Males sih pernah sih yang pasti. Karena kan latihan itu kan yang pasti berat, capek tuh, panas. Tapi kan balik lagi ke diri kita masing-masing. Yang mau juara itu kan, yang mau lomba itu kan kita. Jadi nggak mungkin kita nggak mau latihan. Menurut kakak nih, motivasi dalam diri kakak, apakah ada nggak pengaruh dari luar, misalnya teman, keluarga gitu dalam mengikuti setiap pertandingan gitu? Selain dari misalnya hadiah gitu, ada nggak misalnya motivasi lain gitu? Ya awalnya ikut seneng olahraga ini kan yang pasti motivasinya tuh pengen sehat tuh. Oke. Jadi juga pengen sehat. Jadi kan
benar tuh kata orang untuk kesehatan tubuh gitu kan ya. Kalau kita melakukan hal yang melakukan hobi dan menghasilkan uang tuh lebih asik tuh. Jadi kita motivasi juga dari teman-teman, nambah relasi di luar kan, kita olahraga atlet tuh kan nambah juga kan teman-teman di luar kota dan lain-lain tuh. Jadi bisa nambah kayak relasi sama yang lain juga gitu kan, dari luar daerah, luar kota gitu kan kayak. Nah, ada nggak nih Kak pesan Kakak untuk atlet lari di luar sana gitu, harus gimana gitu, harus apa gitu? Yang pasti sih kalau buat yang mau jadi atlet atau sekarang lagi latihan terus, itu yang pasti harus konsisten, dan juga jangan dengar omongan orang. Yang pasti kan kita pengen lomba untuk yang utama untuk diri kita sendiri. Kalau kita terus dengar omongan orang kan pasti kita pesimis. Benar. Yang pasti kita harus optimis dan yang pasti latihan terus sih. Emang ada aja gitu kan Kak pengaruh yang misalnya sering bilang apa sih nggak bagus gitu, nggak terlalu dikata-katain gitu kan, nggak cocok misalnya gitu. Nah, bagaimana Kak nanganin hal tersebut Kak, dengan prestasi apa gimana gitu? Ya udah sih, kita diamin aja biar prestasi yang membuktikan kan. Ya, jadi biar prestasi aja yang membuktikan gitu, nggak diamin aja, biarin orang kayak bilang apa-apa tentang kita gitu kan Kak. Baik. Terima kasih Kak atas waktunya pada hari ini. Semoga apa yang Kak dapat sampaikan dapat bermanfaat untuk semua teman-teman yang melihat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.